Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 143. Kereta Kaisar memancarkan cahaya. Ini adalah kereta biasa untuk tujuan bepergian, serta kereta perang kuno. Saat ini, simbol terjalin bersama, membentuk tirai cahaya saat membawa orang-orang di dalamnya. Sejumlah besar simbol pada tersebar ke bawah, hampir seolah-olah mereka akan sepenuhnya mengisi lembah gunung. Dinding lembah mulai terbelah dari semua sisi, menyebabkan batu-batu raksasa berjatuhan dan debu naik ke langit. Si kecil terus menghindar saat menggunakan artefaknya yang berharga untuk melawan, dia menghadapi krisis. Garis cahaya ilahi melesat ke arahnya, menghancurkan tanah di mana dia sebelumnya berdiri saat tanah dan batu terciprat keluar. Lembah itu bergemuruh saat dindingnya runtuh. Potongan demi potongan batu raksasa dipukul sampai mereka terbang tinggi ke langit. Lembah itu dipukuli dan dihancurkan, asap dan debu memenuhi udara, memperlihatkan pemandangan kehancuran. Harimau putih, kamu membuatku marah. Aku akan memakanmu. Si kecil marah, dan alisnya dirapatkan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengambil pagoda tulang yang berkilauan itu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa macan putih akan bergegas dan benar-benar menghancurkan segalanya. Pagoda tulang putih bersih ini benar-benar unik. Itu terus naik dan turun, dan dengan goyangan lembut, uap yang menguntungkan mulai naik. Itu mendorong gunting tulang dan cermin berharga, membuatnya sulit untuk didekati. Anda harus memahami bahwa itu belum benar-benar menyerang. Ini hanyalah fluktuasi ilahi yang secara alami dipancarkan olehnya. Pada akhirnya, si kecil menggunakan metode kuno yang diukir dalam catatan primordial sejati, dalam upaya untuk berkomunikasi dengannya. Dia menggunakan kekuatan simbol untuk beresonansi dengan pagoda, namun, segera setelah dia berhasil sedikit, macan putih menyela, segera mengejutkan pagoda tulang ilahi. Macan putih berdiri tegak di atas kereta. Tubuhnya tidak bisa dianggap sebesar itu, namun masih memiliki sikap mengancam. Matanya memancarkan warna emas samar, dan seolah-olah mereka menembakkan belati saat menatapnya. Kau sedang berbicara denganku. Akhirnya berbicara dalam bahasa manusia. Wajahnya tidak berperasaan dan dingin, dan cahaya dingin berkedip-kedip di dalam pupilnya, mereka seperti bulu ekor yang siap menembak. Kamu tidak bilang. Kucing gemuk, kamu membawa kehancuranmu sendiri. Pria kecil itu berteriak dengan marah. Saat ini, dia mencoba berkomunikasi dengan pagoda tulang itu, tetapi itu sudah tidak berguna. Kabut menyebar keluar, mendorongnya menjauh. Segel lembah dan bunuh dia. Saya membenci manusia yang berbicara kepada saya seperti ini. Cepat dan kumpulkan artefak berharga itu. Macan putih berbicara, dan dia juga bergerak. Mengangkat cakar harimau, itu jatuh. Segera, seolah-olah sebuah gunung runtuh ke bawah. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan hamparan putih simbol-simbol itu menenggelamkan lembah gunung. Di atas kereta, harimau putih mengeluarkan kantong kulit binatang. Seorang pria tua berjalan ke depan dan menerimanya. Setelah melonggarkan tali di sekitarnya, kantong itu segera mekar dengan cahaya warna-warni. Itu memiliki gelombang kekuatan menarik yang tak tertandingi yang ingin menyedot segala sesuatu di dalam lembah. Hong! Setelah gelisah berulang kali seperti ini, pagoda tulang itu akhirnya bangun. Itu meletus dengan cahaya putih yang seperti gelombang laut, mengguncang ke empat arah. Si kecil terkejut. Dia dengan cepat menarik gunting tulang dan cermin berharganya untuk melindungi tubuhnya sendiri sebelum dengan cepat mundur jauh ke kejauhan. Harta yang luar biasa. Tidak peduli seberapa besar harganya, saya masih harus mendapatkannya. Kalian semua, gunakan kantong langit dan bumi bersama-sama untuk mendapatkannya.
Macan putih terkejut dan mulai mengaum berulang kali. 2 manusia jenius wanita di dalam kereta, serta 4 orang buff dan husky berjalan maju, mulai mendukung pria tua itu. Mereka mengoperasikan kantung langit dan bumi yang dimurnikan dari kulit keturunan archaik bersama-sama. Tubuh mereka semua memancarkan cahaya ilahi yang mengalir ke kantong kulit binatang itu, membuatnya semakin mempesona. Pembukaan kantong itu cerah dan gemerlap saat menelan semuanya. Batu-batu besar yang beberapa puluh ribu bahkan jutaan jin ditarik dan disimpan di dalam kantong. Bukaan kantongnya jelas tidak besar, namun sepertinya bisa menampung seluruh gunung dan sungai. Mata si kecil dipenuhi dengan cahaya ilahi saat dia melihatnya. Tas itu benar-benar terlalu besar, mampu menyimpan semua makhluk hidup. Terlepas dari berapa banyak barang yang ada, semuanya bisa disimpan di dalam, jadi tidak perlu khawatir tidak bisa membawa sesuatu. Harta yang luar biasa. Jika saya mendapatkannya, saya bisa membungkus semua keturunan archaik sebagai mengambil dan membawanya bersama saya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Semua jenis batu raksasa terbang ke langit sebelum bergegas ke kantong surga dan bumi, namun pagoda tulang itu tidak bergerak 1 inci pun sepanjang waktu. Kabut tebal dan tebal beredar di sekitarnya, membuatnya tampak semakin misterius. Bangkit! Macan putih meraung keras. Itu juga bergerak, menyemburkan cahaya warna-warni. Itu tersebar di atas kantong surga dan bumi, membuat kekuatannya semakin berkembang. Hong! Pagoda tulang putih murni terus-menerus gelisah. Akhirnya, pagoda itu mulai melawan, tubuhnya mulai gemetar. Lembah itu benar-benar retak saat naik ke udara. Saat bergetar, itu menciptakan riak seperti lautan yang mengguncang pegunungan, menciptakan gempa bumi yang hebat. Tidak bagus, artefak berharga sedang aktif. Macan putih menangis ketakutan. Kereta dengan cepat bangkit seolah-olah akan memasuki awan, ia ingin menjaga jarak tertentu dari pagoda demi keamanan. Pagoda tulang mulai bergoyang, menyebarkan hamparan simbol. Itu hampir membalikkan kereta dan membuatnya jatuh, untungnya jarak mereka cukup jauh. Coba lagi untuk terakhir kalinya. Jika kita gagal, maka kita akan segera pergi. Macan putih tidak mau menyerah. Mereka sekali lagi secara kooperatif mengoperasikan kantong surga dan bumi. Cahaya melesat ke segala arah, dan pintu masuk kantong memancarkan sejumlah besar simbol. Mereka menembakkan untayan demi untayan demi untayan ke segala arah. Pagoda tulang bergetar, dengan cepat mengumpulkan semua kabut. Itu mulai memancar dengan cahaya, dan tubuh kristalnya tampak hampir transparan ketika mulai meredakan fluktuasi yang menggetarkan hati. Setelah melihat ini, si kecil terdiam dan tidak lagi memiliki keinginan untuk makan daging macan putih. Dia melompat di atas cermin tulang Suani sebelum berubah menjadi seberkas cahaya. Dia dengan cepat melarikan diri jauh, karena dia merasakan aura berbahaya mendekat. Benar saja, tanah di belakangnya meledak. Pagoda tulang itu memancarkan cahaya, dan seolah-olah sebuah meteor jatuh. Wilayah pegunungan runtuh, dan langit tampak terbelah juga, seolah-olah matahari meledak. Gelombang energi yang mengerikan menyelimuti pegunungan, dan beberapa puncak gunung bergoyang sebelum runtuh. Asap dan debu beterbangan kemana-mana, dan area itu benar-benar hancur. Sungguh artefak berharga yang kuat. Si kecil terbang melarikan diri, dan merasa itu benar-benar disayangkan. Jenis artefak berharga ini terlalu kuat, dan kemungkinan bahkan jika kaisar manusia melihat ini, matanya juga akan menjadi merah karena gairah. Percepat! Harimau putih mengaum. Ia tahu bahwa harta ini tidak dapat dipindahkan. Setelah bangun, itu jauh melebihi harapan mereka, dan bukan sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Mungkinkah ini adalah artefak suci yang ditinggalkan oleh seorang suci kuno kan? Seorang penatua ragu-ragu.
kereta itu terbang dengan cepat, tetapi meskipun mereka bergerak cepat, salah satu Wolfman masih terkena serangan cahaya warna-warni itu. Dengan teriakan menyedihkan, dia jatuh dari kereta sebelum meledak di udara. Lebih cepat. Kulit macan putih berubah, dan itu menakutkan. Mereka telah naik di atas awan sejak lama, dan jarak di antara mereka sudah cukup. Namun, di bawah mereka, cahaya warna-warni terus memancar kemana-mana. Mereka menutupi langit saat mereka terbang, dan sinar cahaya masih akan menyapu dari waktu ke waktu. Orang-orang di dalam kereta menopang tirai cahaya bersama-sama, melarikan diri secepat yang mereka bisa. Au! Macan putih berteriak sedih. Bahkan macan putih terjebak oleh salah satu sinar cahaya ilahi, dan sambil terhuyung-huyung, hampir jatuh dari kereta. Bahunya ditembus, dan darah terus mengalir keluar. Dengan suara peu, dada seorang tetua tertusuk. Dia batuk seteguk besar darah, hampir terbunuh. Kereta melaju dengan kecepatan tinggi, dengan cepat melesat melintasi langit dan melarikan diri dari tempat ini. Bunga darah berserakan dari langit saat mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Dengan suara ci, pagoda tulang tidak lagi naik turun dan berubah menjadi garis berwarna pelangi. Wilayah pegunungan yang hancur kembali damai. Pagoda tulang sangat kuat, namun memutuskan untuk melarikan diri dan meninggalkan lembah. Si kecil bisa dengan jelas melihat di dalam kegelapan yang tiba-tiba ditinggalkannya. Itu terburu-buru, membuatnya sangat curiga. Dia tidak membuang waktu, dan mengejarnya dalam sekejap. Dia mengejarnya sepanjang jalan, memanfaatkan cermin berharga untuk terbang dengan cepat. Namun, pagoda itu terlalu cepat. Itu meninggalkan gambar setelah sebelum menghilang. Si kecil terus bergerak maju, dan gunung serta anak sungai dengan cepat menghilang di belakangnya. Dia tidak menyerah, dan mencari di seluruh pegunungan ini. Akhirnya, dia sekali lagi merasakan fluktuasi pagoda tulang itu. Di depannya, cahaya api meluap ke langit. Itu adalah lautan api yang membakar magma dan lava dalam jumlah besar. Mereka menggelegak, mewarnai puncak gunung dengan warna merah tua. Adegan itu aneh dan sangat menakutkan. Sebenarnya ada lautan api. Si kecil terkejut. Dia belum melewati daerah ini selama beberapa hari terakhir. Daerah ini mencair bersama dengan beberapa puncak gunung, berubah menjadi magma dan menetes ke bawah. Ini api Phoenix. Itu benar-benar muncul di sini. Si kecil tercengang dan akhirnya mengenali api. Ini adalah nyala api terbaik untuk menyempurnakan artefak berharga, namun tiba-tiba memancar keluar dari sini. Pada kenyataannya, itu adalah nyala api tunggal, namun pada akhirnya, itu melelehkan semua gunung dan anak sungai di sini. Di jantung sungai gunung ini, ada bola api yang berdenyut-denyut. Itu cerah dan gemerlap seperti cahaya ilahi, terbakar dengan kemegahan yang luar biasa. Pupil si kecil diliputi dengan cahaya ilahi saat dia dengan hati-hati mengamati pemandangan itu. Itu pasti api yang berharga. Bola api yang berdenyut itu seperti burung phoenix yang menari, sangat mencengangkan. Pagoda tulang berada di jantung nyala api itu. Si kecil terkejut. Dia akhirnya memperhatikan sosok pagoda tulang itu. Itu naik dan turun di sana, menerima penempaan dan pemurnian bola api. Mungkinkah itu terluka dan perlu pulih? Atau mungkin ingin berubah, memperbaiki dirinya sendiri? Ini benar-benar mengejutkan dan jarang terlihat di dalam artefak berharga. Gunung-gunung tinggi meleleh dan magma melonjak keluar. Itu menenggelamkan daerah itu dalam cahaya yang berapi-api. Si kecil tidak punya pilihan selain mundur. Selama beberapa hari berikutnya, dia terus berkeliaran di dekatnya. Dia akan selalu berada dalam jarak 50 li, menunggu nyala api itu padam. Namun, magma terus menggelembung di sana tanpa niat untuk berhenti. Ci.
garis pancaran pedang meretas, dan seorang pemuda berjubah hijau muncul dengan pedang tulang di tangan. Dia memiliki aura arogansi saat dia memotong ke arah si kecil, dan sosok manusia lainnya muncul juga berturut-turut. Salah satu dari 4 keluarga besar tiba, muncul di sini. Pria berjubah hijau itu adalah orang pertama yang menyerang si kecil setelah memasuki peninggalan sejarah, tetapi melarikan diri setelah diserang oleh spesies Archaik. Si kecil menghindari kilatan pedang dan menatap orang-orang ini. Ada orang tua dan muda, berjumlah hampir 20 orang. Ada 6 atau 7 individu yang dibatasi. Kalian semua benar-benar jiwa yang belum bubar. Persisnya jenis permusuhan apa yang kalian miliki denganku? Si kecil bertanya. Alam kekosongan dewa. Bagian dari tumpukan manusia yang terbuat dari 4 ras besar. Pemuda berjubah hijau itu berbicara dengan dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakan, si kecil menatap kosong. Tak lama kemudian, dia tertawa keras. Itu benar-benar periode hari-hari bahagia. Sayangnya, saya diusir, kenangan yang berharga. Setelah periode pengusiran berakhir, saya pasti akan membuat gunung manusia yang lebih besar. Ini adalah sarkasme yang benar-benar biadab, dan wajah sekelompok orang itu segera menjadi masam. Dikalahkan oleh bocah iblis ini sudah dikatakan dan dilakukan, tetapi mereka juga diperas, dan kehilangan begitu banyak muka. Mungkinkah kalian adalah orang-orang yang aku buat menjadi gunung manusia? Pria kecil itu terdengar curiga. Dengan kata-kata ini diucapkan, wajah sekelompok orang menjadi jelek di luar kepercayaan. Pembuluh darah pada orang-orang muda melonjak, dan bahkan wajah beberapa orang tua itu menjadi gelap. Hahaha, pria kecil itu tertawa terbahak-bahak dan sangat gembira. Ternyata orang-orang yang mengejarnya telah dipukuli olehnya di masa lalu. Tertawa seperti ini, membuat kulit sekelompok orang muram seperti air. Mereka ingin mengulitinya hidup-hidup. Aku mengerti sekarang. Orang lain yang mengejarku pasti seperti ini juga, berasal dari 4 keluarga besar. Mereka semua adalah orang-orang yang dikalahkan olehku, haha, si kecil tertawa sangat gembira. Sebelumnya, dia depresi. Kenapa dia selalu dikejar oleh orang lain? Sekarang, semua ketegangan benar-benar hilang. Lagi pula, ini adalah orang-orang yang telah dia kalahkan sebelumnya. Melihat orang-orang yang dia kalahkan sebelum bertatap muka benar-benar membuatnya bahagia. Ini bukan tanah awal dari Void God Realm, jadi tingkat kultivasi kita tidak akan ditekan ke tingkat yang begitu rendah. Serahkan saja hidupmu. Pria berjubah hijau itu berteriak. Dia awalnya adalah elit dari generasinya, dan di antara rekan-rekannya, ada beberapa lawan yang layak. Namun, di dalam alam dewa kekosongan, dia sebenarnya dipukuli dengan kejam oleh seseorang dan ditumpuk bersama dengan anggota klannya. Itu benar-benar rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Itu bukan masalah besar, kalian dikalahkan olehku sebelumnya, dan kupikir kalian tidak akan berhasil. Jika Anda tidak mendengarkan, maka mari kita kembali dan terus membentuk gunung manusia. Ini adalah bencana pembantaian. Pria kecil itu tersenyum nakal, membuat kelompok orang ini mengungkapkan cahaya suram di mata mereka. Itu benar-benar membuat mereka benci dan marah. Kedua tangan si kecil terus membuat segel, menggunakan simbol dari catatan primordial sejati. Dia mengeluarkan gelombang emas yang menebas, bertabrakan dengan pedang tulang laki-laki berjubah hijau itu. Naik bersama, singkirkan dia. Anak muda lain berjalan, bergerak dengan orang lain. Pada saat yang sama, beberapa tetua berjalan. Dengan setiap langkah, tanah akan bergetar dengan lembut. Seolah-olah raksasa sedang berjalan, dan mata mereka cerah dan berkilau seperti lampu emas. Pertempuran sengit dan hebat meletus. Si kecil bertarung dengan orang yang berbeda satu demi satu,
menyebabkan esensi darah berguling-guling seperti ombak. Simbol yang menutupi langit mencekik, menekan saat teknik berharga menyerang dari segala arah. Energi esensinya mulai mendidih. Meskipun tubuh fisiknya tak tertandingi, simbolnya tidak sekuat beberapa orang tua itu. Dia terguncang sampai tetesan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dengan begitu banyak orang yang bergerak bersama, mereka pasti lebih dari yang bisa dia lakukan. Pria kecil itu menggigil dalam hati. Tetua, terbatas, ini jelas bukan orang biasa, dan tidak mungkin baginya untuk bertahan. Jika dia dikelilingi di sini, dia pasti akan jatuh. Dia tidak bersemangat melanjutkan pertempuran. Dia menyeka noda darah dari sudut bibirnya, dan tidak membiarkan mereka berkerumun di sekelilingnya. Dia setengah bertarung dan setengah mundur. Anak muda, bakat bawaanmu benar-benar mencengangkan, tapi kamu memprovokasi orang yang seharusnya tidak kamu provokasi. Bagaimana klan Kun saya bisa mentolerir keberadaan Anda? Terima kematian, teriak seorang penatua. Mereka mengungkapkan identitas mereka, karena mereka memutuskan bahwa pemuda ini tidak akan hidup melewati ini. Si kecil tidak bertukar pukulan dengan mereka, dan terus-menerus menerima simbol penekan para tetua. Teknik berharga mengalir seperti gelombang laut, membuat darah sekali lagi mengalir keluar dari sudut mulutnya. Pada akhirnya, dia menggunakan gunting tulang emas untuk bergegas ke kedalaman gunung. Kemana kamu pergi? Bagaimana mungkin sekelompok orang setuju untuk membiarkannya lolos? Beberapa tetua berdiri di atas artefak berharga, memimpin generasi muda klan dalam pengejaran. Cairan merah menghalangi jalan mereka, dan cahaya api melonjak. Adegan di depan mereka sangat menakutkan. Puncak gunung benar-benar merah, dan gelombang panas bumi besar berguling-guling, membentuk magma. Pria kecil itu berdiri di atas gunting tulang emas saat dia melintasi tanah berbatu yang luas ini. Matanya berkedip-kedip dengan sinar cahaya, dan setelah melirik ke belakang, dia mulai meningkatkan kecepatannya. Dari belakang, sekelompok orang tersenyum dingin. Kecepatan mereka tidak kalah dengan si kecil, membuatnya sulit untuk melepaskan diri. Cepat atau lambat, mereka akan mengejar ketinggalan. Bukankah klan lain juga menawarkan hadiah? Jika kita membunuhnya dan mengambil artefak berharga darinya, kita kemudian dapat membalikkan kepalanya untuk mendapatkan hadiah itu. Bocah iblis ini benar-benar penuh kebencian. Cukup memenggal dia akan membiarkan dia pergi terlalu mudah. Kita harus menyiksanya sampai mati. Sekelompok orang sangat dingin. Mereka akhirnya menangkap bocah iblis itu, jadi mereka semua memikirkan cara untuk mengambil nyawanya. Tiba-tiba, si kecil berbalik dengan senyum aneh di wajahnya. Dia mengangkat tangannya, memperlihatkan cermin berharga Suwani. Dia menyorotkannya ke arah magma di belakangnya, menciptakan ledakan dahsyat. Pancaran petir turun beruntun demi beruntun. Jantung magma mengamuk, dan gelombang membubung ke langit. Suhu cairan merah itu mengejutkan saat mereka meletus tinggi ke langit. Dia benar-benar seorang anak. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa magma ini dapat membahayakan kita? Seorang tetua tertawa dingin. Dengan kilatan artefaknya yang berharga, dia memblokir gelombang merah yang bergelombang. Namun, senyum dinginnya segera membeku. Semua orang tiba-tiba merasa ngeri. Gelombang aura menakutkan menyerbu ke langit, membuat setiap orang gemetar. Sebuah pagoda kristal bergerak naik turun di dalam magma, dikelilingi oleh gumpalan api Phoenix. Itu mengungkapkan tubuhnya, dan kemudian mulai bergetar hebat. Sepertinya itu sangat marah seolah-olah meletus di surga yang dipenuhi cahaya. Ah tidak! Klan Kun mengeluarkan pekikan yang mengental. Mereka tahu bahwa mereka menghadapi bencana yang mengerikan, karena artefak berharga ini terlalu menakutkan. Itu jauh melampaui harta klan mereka, dan saat ini menyerang mereka karena marah.
gelembung. Suara artefak berharga yang hancur terpancar, dan 3 artefak berharga para tetua hancur di tempat. Mereka semua berteriak sedih saat mereka tenggelam ke dalam magma. Cepat lari! Laki-laki berjubah hijau dan 2 tetua lainnya membawa orang-orang dari klan mereka, dan sambil menginjak artefak berharga mereka, mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Sayangnya, mereka terlalu dekat dengan magma. Selain itu, pagoda tulang ini berada pada titik penting dari penyempurnaannya sendiri, dan sebagai akibat dari gangguan, ia dengan liar menunjukkan kekuatannya karena marah. Artefak berharga lainnya retak terbuka, dan penatua di atasnya juga meledak. Orang-orang di sampingnya juga jatuh ke dalam magma. Pemuda berjubah hijau serta tetua lainnya menderita luka berat. Ada darah di mana-mana di tubuh mereka, dan artefak berharga mereka hampir hancur. Yang agak disayangkan adalah bahwa lelaki kecil itu menunggu di depan. Dia langsung mengeluarkan gunting tulang emas, dan dengan suara pu, kedua orang itu diiris di pinggang, menyemburkan darah segar. Sangat membenci. Keduanya putus asa. Mereka dipenuhi dengan keengganan, sekarat di pantai magma. Sangat menakutkan. Si kecil menatap lautan magma dan merasakan gelombang ketakutan. Sama seperti ini, dia menjaga area ini selama lebih dari 10 hari. Sudah lebih dari sebulan sejak dia memasuki reruntuhan bersejarah ini. Magma akhirnya membeku, dan suhu di sini mulai turun. Pagoda tulang tidak muncul kembali. Si kecil ragu. Dia berjalan di sekitar wilayah ini dan dengan cermat mengamati semuanya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri lagi dan mulai menyelidiki lebih dalam. Dia mengeluarkan pedang terbang merah tua, menggambar garis merah dan memotong dalam-dalam ke tanah berbatu. Setelah mencari dengan hati-hati, masih tidak ada fluktuasi seperti sebelumnya, dan pagoda tulang tidak memberontak. Setengah hari kemudian, si kecil secara pribadi bangkit dan tiba di area di mana pagoda tulang naik dan jatuh sebelumnya. Setelah melihat sekeliling dengan hati-hati, dia melihat bahwa area ini telah digali oleh pedang terbang sejak lama. Pecahan batu berserakan di mana-mana. Dengan suara dong, tanah bergemuruh dengan suara hampa. Apalagi ada kobaran api yang berkedip-kedip sebelum menghilang. Pria kecil itu terkejut, dan ketika dia melihat ke bawah, dia tidak bisa menahan ekspresi heran. Ada sebuah pagoda di sana, dan itu menyerap api terakhir. Itu menjadi benar-benar berkilau dan transparan. Apakah itu menyerap semua api di sini? Di sana si kecil merasa ngeri. Dia dengan cepat mundur, tetapi memperhatikan bahwa objek di bawah tidak benar-benar menunjukkan reaksi apapun. Itu berubah. Pagoda di tanah menahan semua pancarannya. Itu tidak memiliki penampilan yang aneh, dan hanya seukuran telapak tangan. Apalagi mulai menyusut, akhirnya hanya menjadi seukuran jari. Itu hanya seukuran ibu jari ketika berdiri. Si kecil itu terkejut. Setelah menunggu sangat lama, dia melihat bahwa tidak ada lagi perubahan. Dia melepaskan aliran simbol untuk merasakannya, dan dia mendapatkan hasil yang sama. Pada akhirnya, dia mengambil pagoda kecil itu dan meletakkannya di tengah telapak tangannya. Itu tidak memiliki reaksi sedikit pun. Pagoda kecil itu hanya setinggi 1 inci, dan kira-kira seukuran jari. Seluruh tubuhnya transparan dan kristal, seolah-olah diukir dari batu giok putih, sangat indah. Itu sama sekali tidak tampak seperti artefak yang berharga, malah tampak seperti perhiasan yang indah. Itu tidak memiliki aura yang menakutkan sama sekali. Si kecil melihatnya berulang kali, tetapi tidak bisa merasakan simbol sama sekali. Setelah itu, dia menggunakan kekuatan ilahi untuk mencoba dan mengaktifkan harta karun itu, namun tetap tidak menunjukkan reaksi apapun. Jika dia tidak melihatnya sendiri,
dia pasti akan berpikir bahwa ini adalah hal yang rumit dan objek yang elegan. Mengapa tidak menunjukkan reaksi apapun? Pria kecil itu menggaruk kepalanya. Dia penuh keraguan, dan setelah mempelajarinya untuk waktu yang sangat lama, dia masih tidak memiliki ide sedikit pun. Pada akhirnya, dia menempelkannya di rambutnya, benar-benar menggunakan pagoda kristal putih murni sebagai perhiasan. Beberapa hari kemudian, lelaki kecil itu tiba di jantung pegunungan. Sepanjang jalan, dia bertemu lebih dari 20 artefak berharga, tetapi dia tidak dapat menaklukkan satu pun dari mereka. Dia benar-benar merasa sangat disayangkan, tetapi ada satu hal yang dia yakini, dan artefak berharga itu tidak semisterius dan menakutkan seperti pagoda tulang. Sayangnya, pagoda itu tidak bereaksi terhadap si kecil, dan seperti objek biasa. Ada gunung raksasa di tengahnya, dan itu sangat masif. Seolah-olah 10 puncak gunung digabungkan menjadi satu, dan itu sangat megah dan megah. Gunung yang sangat besar. Si kecil menghela nafas kagum. Cahaya ilahi berkedip-kedip di atas gunung, dan artefak berharga akan terbang dari waktu ke waktu. Seolah-olah kembang api sedang mekar, dan itu semua adalah benda spiritual yang kuat. Di kaki gunung, dia melihat bifang, burung dewa emas, naga bertanduk, pisiu, pohon catail setan, setan retak kupu-kupu, dan talenta lain semacam itu. Ada orang-orang di puncak gunung sejak lama, dan semuanya bertemu dengan takdir surgawi. Ini adalah asal dari peninggalan sejarah. Dikenal memiliki tebing yang berharga, dan menurut legenda, tempat ini penuh dengan harta karun. Pedangku, pedangku, tiba-tiba, si kecil mendengar suara tua di samping telinganya, membuatnya benar-benar ketakutan. Dia menjawab dengan ketakutan, "Kakek hantu, jangan menakuti saya. Bukankah kamu tinggal di belakang di Heaven Mending Pavilion? Kenapa aku mendengar suaramu lagi?" Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.